Polisi masih mendalami kasus kematian tragis seorang satpam yang ditemukan tewas terborgol di Waduk Jatiluhur. Polisi telah memeriksa belasan saksi dan menganalisis rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menegaskan pihaknya telah memeriksa sekitar 11 orang saksi guna mengumpulkan informasi sebelum dan sesudah kejadian. Selain itu, sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi juga telah diamankan untuk dianalisis lebih lanjut. Sudah kurang lebih 11 saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Purwakarta, ya, di mana di sini tujuannya untuk mencari keterangan-keterangan pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Kita juga sudah mendapatkan beberapa rekaman CCTV yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan rekan-rekan sekalian, kami butuh waktu untuk bisa mengungkap kasus kejadian ini. Aktivitas di lokasi kejadian Bendungan Jatiluhur, tempat ditemukannya satpam yang tewas, menjadi lebih sepi daripada biasanya. Petugas keamanan satpam yang berjaga lebih selektif memeriksa kendaraan warga yang melintas di lokasi. Di mata rekan korban, Sumarna adalah sosok yang baik kepada teman dan warga. Sebelum meninggal, Sumarna pun tidak pernah bercerita memiliki masalah. Orangnya baik, baik. Sama warga, sama anak-anak yang nongkrong di sini baik orangnya. Atau pernah dengar curhatan apa gitu? Enggak. Atau pernah dengar beliau bertengkar dengan orang lain? Enggak, belum. Orangnya baik ya. Baik. Apalagi dia kan orang Danru Linmas Desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia. Polisi belum menetapkan tersangka usai memeriksa belasan saksi dalam kasus satpam yang tewas tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka yang diperiksa mulai dari orang terdekat korban hingga orang-orang yang sempat berkomunikasi dengan korban. Selain itu, polisi juga masih menganalisa hasil otopsi korban. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat mendatangi Mapolres Purwakarta untuk memberikan dukungan terhadap kepolisian dalam pengungkapan kasus ini. Deddy Mulyadi juga meminta pengelola Waduk Jatiluhur untuk meningkatkan sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur dan lainnya. Untuk menanyakan perkembangan, dan selanjutnya juga kita meminta agar kasus ini segera terungkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban, karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat. Sebelumnya, seorang satpam yang berjaga malam di objek vital Bendungan Jatiluhur, Purwakarta ditemukan tewas tenggelam dengan kondisi tangan terborgol. Sebelum ditemukan tewas, korban diduga sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Korban kemudian dilaporkan hilang kontak pada pukul 3 Jumat dini hari. Rekan korban bersama kepala satpam kemudian mencari di sejumlah titik di kawasan waduk. Korban baru ditemukan pada Jumat siang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Henry Irawan. Henry, sudah diketahuikah hasil otopsi dari polisi dan bagaimana perkembangan kasusnya? Ya, Pidi dan juga saudara, upaya pengungkapan hampir sepekan ini terus dilakukan pihak kepolisian Satreskrim Purwakarta guna mengungkap pelaku pembunuhan terhadap satpam BUMN PJT 2 sebagai pengelola Bendungan Jatiluhur yang saat itu sedang berjaga malam dan kemudian pada pagi hari ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol. Upaya penyelidikan mendalam terus dilakukan pihak kepolisian dengan melakukan berbagai upaya, mulai dari beberapa kali melakukan olah TKP, kemudian memeriksa 15 saksi dan menganalisa hasil otopsi dari tim forensik. Kami pun tadi sempat mewawancari Kasat Reskrim Polres Purwakarta, Imade Purwantara, dan dia mengatakan jika hasil otopsi memang sudah diterima, namun hasilnya itu kewenangan tim forensik untuk menyampaikannya, dan pihaknya hanya bisa menganalisa apa yang telah didapat dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik di Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara, Bandung. Sementara hasil dari penyelidikan selama ini sempat ada dugaan bahwa
korban menjadi korban serangan dari geng motor, namun dari 15 saksi yang telah diperiksa termasuk keluarga, rekan korban hingga anggota geng motor yang dicurigai melakukan penyerangan atau penganiayaan terhadap korban, belum ditemukan unsur-unsur yang menunjukkan bahwa mereka adalah pelakunya, sehingga hingga saat ini polisi pun belum menetapkan satu orang pun tersangka dan belum menangkap pelaku yang memang menjadi pelaku pembunuhan terhadap satpam yang bernama Sumarna ini. Vidi. Baik Henry, kan ini ada 2 borgol yang ditemukan. Padahal petugas keamanan di sana biasanya memegang hanya 1 borgol, 1 orang. Jadi sudah diketahui punya siapa borgol yang ditemukan ini? Yang satu lagi. Ya, Vidi juga saudara, betul jika saat olah TKP kejadian, pihak kepolisian dan tim Inapis dari Polres Purwakarta menemukan 2 borgol, yakni borgol yang terpasang di tubuh atau di jenazah Sumarna, dan satu lagi borgol yang ditemukan di dalam motor. Nah, hingga saat ini polisi pun belum mengetahui borgol tersebut apakah semuanya milik Sumarna atau satpam yang menjadi korban tersebut atau milik orang lain. Dan borgol tersebut masih dalam penyelidikan hingga saat ini oleh tim penyidik dan pihak buser ataupun polisi yang bergerak di lapangan terus mencari informasi-informasi yang berkaitan untuk bisa mengungkap pelaku pembunuh dari satpam yang ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur ini. PD. Baik Henry Irawan, terima kasih untuk laporannya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, semoga bisa segera terungkap misteri dari peristiwa ini. Henry, terima kasih.